See myself up on that list. He said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhero. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Yuni Ana Maria Maraja dari kelas 10 MIPA 2. Keseimbangan tata surya. Di sini saya akan membahas bagaimana tata surya bergerak secara teratur, bergerak pada orbitnya tanpa tabrakan besar yang mengakibatkan kehancuran. Kita ketahui bahwa semua planet dan benda angkasa di tata surya kita bergerak mengelilingi matahari. Hukum yang harus kita pelajari adalah hukum gravitasi Newton. 1. Hukum gravitasi Newton. Newton mengatakan bahwa semua benda yang mempunyai massa pasti akan menarik benda lain yang bermassa juga. Gaya tarik antara benda bermassa ini disebut gaya gravitasi. Gaya yang menarik tali dikatakan gaya sentrifugal. Nomor 2, gaya sentrifugal. Contoh yang bisa kita lihat dari sebuah benda yang diikatkan ke tali. Setelah itu diputar, maka benda ini akan memiliki tarikan terhadap tali, sehingga tali menegang. 3. Hukum kekekalan momentum sudut. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Kalau momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Hukum fisika tentang momentum menyatakan besar momentum itu tetap, baik momentum sudut maupun momentum itu sendiri. Hukum ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan momentum sudut. Pergerakan planet. Planet-planet berputar mengelilingi matahari, pasti memiliki gaya sentrifugal. Seperti menarik tali pada penjelasan saya sebelumnya, planet ini tidak terlempar karena adanya tarik-menarik yang disebut gaya gravitasi. Bagaimana gaya itu seimbang? Bukan suatu yang terjadi secara biasa, tapi ada keteraturan antara kecepatan rotasi, massa planet, massa matahari, dan jarak planet terhadap matahari. Jika jarak planet sedikit saja lebih menjauh, maka gaya gravitasi akan berkurang dan tidak mampu untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Akibatnya, planet akan bergerak semakin menjauhi matahari dan mungkin akan menabrak planet lain. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Jika berubah, maka planet tidak akan berada pada orbitnya sekarang. Begini, coba kita bayangkan sekarang. Misalkan besar gaya gravitasi planet terhadap matahari dan besar gaya sentrifugal tidak seimbang. Misalkan, gaya gravitasi lebih besar daripada gaya sentrifugal, mengakibatkan planet akan semakin dekat dengan bumi. Saya jelaskan, tata surya memiliki bintang di pusatnya, dengan gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik planet-planet di sekitarnya. Akibat tarikan tersebut terjadilah gaya sentripetal dan sentrifugal. Kedua gaya tersebut bekerja seimbang, sehingga membentuk orbit yang tetap pada planet. Demikian penjelasan saya dalam keteraturan tata surya. Semoga penjelasan ini bisa memahami keseimbangan di tata surya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.